Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidani ilman nafi'a wa wafiqani amalan solihah. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa darajati atfatan ya jiratal alami ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami. Ngawiti ingsun nglarasi iran kelawan muji kang paring rahmat lan kenikmatan rina wengine tanpa pitungan rina wengine tanpa pitungan. Duh bala kanca priya wanita aja mung ngaji gur pinter ndongeng nulis lan maca tembe mburine bakal sangsara tembe mburine bakal sangsara. Akeh kang apal Quran hadise seneng ngafirke kafire dewe dak digatekke yen isih kotor ati akale yen isih kotor ati akale gampang kabujuk nafsu angkara ing pepaese kepyaring donya iri lan meri sukiye tangga mula atine peteng lan nista mula ati peteng lan nista. Ayo sedulur jong lalekake wajib ngaji sak pranatane nur pindalake iman tauhide bagus sangu mulya matine bagus sangu mulya matine
kang aran saleh bagus atine krana mapan mune laku tarekot lan ma'rifate uga hakikat manjing rasane uga hakikat manjing rasane Al-Qur'an qadim wahyu minul ya tanpa tinulis iku wajangan guru waskita den tanjepake ing jero dada den tanjepake ing jero dada kumantil ati lan pikiran merasuk ing badan Rasul dadi pedoman minangka dalan manjinge iman minangka dalan manjinge iman lawan Allah kang maha suci kudu rangkulan rina lan wani titirakati diriyadhai lan suluk jangan dilali zikir lan suluk lali uripe ayem rumangsa aman dununge rasa tandha yen iman sabar narima najan pas-pasan kabeh tinakdir saking pangeran kabeh tinakdir saking pangeran lawan kanca dulur lan tangga kang padha rukun iku sunnahe Rasul kang mulya Nabi Muhammad panutan kita Nabi Muhammad panutan kita ayo lakoni sekabehane Allah kang bakal ngangkat derajate
La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Malam ini kita melanjutkan kajian kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah, melanjutkan dari pembahasan kemarin. Walaula ma'auda'a fi ma tasothu haqiqati wa wasoltu ilaihi tariqati lam ajid lima syarbihi nailan wala ila ma'rifatihi mailan walidzalika a'udhu ala indan nihayah walihada yarji'u fakut al-barkar fi fathid dairah indal wusul ila ghayati wujudiha illa nuqtatil bidayah. Jadi ini kitab ini membahas ya tentang bagaimana pengalaman Ibnu Arabi ketika sedang tawaf dan mendapatkan pencerahan-pencerahan ruhaniyah ya selama beliau menjalankan tawaf. Walaula ma auda'a fi maqtasathu haqiqati, andai ya, seandainya tidak ma auda'a ya, tidak menyimpan rahasia fima iktasastuhu haqiqati ya, terhadap apa yang bisa mengantarkan pada proses pencapaian hakikatku wa wasoltu ilahi tariqati ya, wa wasolat ya, wa wasolat karena failnya tariqati. Wa wasolat dan sampai ilahi kepadanya apa tariqati perjalananku. Jadi ini maksudnya Ibnu Arabi menyampaikan tentang pengalaman spiritual ya dalam penggembaraannya mencari hakikat kebenaran. Beliau akhirnya memperoleh anugerah menemukan makna yang hakiki. Nah, ini yang kedua, wawasolat ilaihi tariqati. Dan perjalanan Ibnu Arabi itu telah mengantarkan pada sampai perjalanan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Lam ajid limasyrubihi nailan. Ya, lam ajid aku tidak menemukan limasyrubihi ya, bagi tempat minum ya, nailan memperoleh wala ila ma'rifatihi mailan dan juga tidak menemukan ya mailan yaitu kecenderungan ya ila ma'rifatihi kepada ma'rifahnya. Walidzalik karena itu a'udzu aku kembali ala indan nihayati atas ya ketika sampai pada nihayah puncak ya walihada yarji'u karena itu ya kembali fahud dan ambillah ya al-barkar ya, ini sebuah metaforis ya, yaitu sebuah gunung berapi fi fathid dairati dalam membuka sebuah lingkaran indal wusuli ketika wusul ya telah sampai ila goyati wujudiha sampai pada puncak wujudnya
ila nuqtatil bidayati, kepada titik permulaan. Ini kalau maksud dari kalimat ini, kalau kita sesuaikan dengan teori dalam ilmu tasawuf ya, mulai dari perjalanan seorang salik dari makom mubtadi, pemula ya, yang harus memulai riyadhah mujahadah dengan ketat ya. Kemudian setelah istiqomah mendapatkan pencerahan-pencerahan ilahiyah, kemudian naik mendapatkan pengalaman rohani karena istiqomahnya ya, di dalam mengamalkan zikir dan riyadhah mujahadah ya, sampai akhirnya bisa menemukan makna hakikat ya, makna-makna hakikat ya, menemukan mutiara-mutiara hakikat. Ketika sudah mendapatkan mutiara-mutiara hakikat itu, diamalkan, dirasakan sampai merasakan tahapan pertama disebut fana billah. Kondisi spiritual para sufi yang sedang pada posisi fana billah, maka yang ada dalam wujud di semesta ini ya hanya Allah. Ini kondisi orang yang fana. Fana ini juga bertingkat-tingkat. Ada yang tingkatannya batu ilmu. Secara ilmu dia sampai pada pemahaman fana, tapi rasa belum. Maka seringkali dalam fana ilmu ini sangat mudah tertipu dengan hawa nafsu, mudah dibelokkan oleh hawa nafsu. Ya, contoh, ya, ketika dia sudah memahami tentang hakikat wujud, kemudian hawa nafsunya memperdaya, ya, dia melakukan tindakan-tindakan yang dilarang oleh Allah ya, beralasan dengan ilmu-ilmu hakikat ya, jadi ilmunya ini masih belum masuk ke rasa, masih sampai pada teori. Maka berbeda fananya seperti al-halaj ya. Kalau fananya al-halaj itu fana yang sudah pada tahap hakul yakin. Maka ketika fana sudah tahapan hakul yakin, semua yang dilihat ya, dipandang, dikembalikan kepada Allah. Sekalipun ya, posisi dirinya sedang terancam secara fisik, harus dibunuh, bahkan dibunuhnya itu dengan cara dimutilasi, dengan cara yang sadis, karena pandangannya sudah fana, semua dinikmati oleh al-halaj tanpa protes sepatah kata pun. Ini kondisi orang yang tahapan fananya sudah hakul yakin. Maka kondisi yang demikian itu oleh al-halaj tetap konsisten pandangannya. Dan ternyata fananya al-halaj ini ya, menjadi sebuah pelajaran ya, bagi generasi sesudahnya ya, supaya bisa memilah antara ucapan yang satohat dan manfaat menyembunyikannya. Artinya ketika merasakan pengalaman-pengalaman rohani, itu tidak lantas terus dikeluarkan dalam bentuk kalimat verbal, karena akan menimbulkan fitnah dan masalah. Karena itu para ulama pasca peristiwa al-halaj ini ya, selalu memberikan ya, bimbingan kepada para murid, para ahli salik,
supaya untuk menyembunyikan rahasia-rahasia ketuhanan yang sedang dirasakan, supaya tidak muncul fitnah sebagaimana yang terjadi pada Al-Halaj. Bagi kita yang mungkin kualitas keyakinan kita belum sampai pada tahapan sebagaimana Al-Halaj, ya, paling tidak kita sudah yakin dulu, ya, yakin dulu dengan ilmu yang diajarkan oleh Ibnu Arabi, yang diajarkan oleh para ulama-ulama muhaqqiqin. Paling sederhana, terima dulu, ya, diterima, diyakini. Soal nanti proses pengamalannya ya bertahap, karena nggak bisa ujuk-ujuk langsung dapat ilmu langsung bisa mengamalkan, tidak, pasti berproses. Nah, prosesnya ini melalui kehidupan nyata, di mana dalam kehidupan nyata ini banyak kejadian yang tidak sesuai dengan keinginan kita, bahkan menurut hawa nafsu kita ini terasa sangat pahit, bahkan kalau dilihat ini sangat menderita. Tapi sesungguhnya ini Allah sedang memberikan tarbiyatul, memberikan bimbingan supaya bisa merasakan, supaya bisa menikmati. Maka kondisi yang seperti ini sebagai pengantar bagi salikin untuk merasakan ilmu-ilmu hakikat, tidak sebatas pada teori ilmu, tapi secara bertahap bisa merasakan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, memang tidak bisa ideal. Sekali paham ilmu terus bisa mengamalkan dengan baik di lapangan, tidak. Ya pasti turun naik ya, karena sebagai proses internalisasi ilmu ke dalam diri kita. Nah, apa yang dirasakan oleh Al-Halaj itu juga dirasakan oleh para sufi yang lain. Hanya saja para sufi yang lain ya tidak sampai keluar kalimat-kalimat satohat, kalimat sebagaimana yang diucapkan oleh Al-Halaj sehingga menimbulkan pro kontra. Maka praktek ilmu hakikat yang ideal yaitu sinergi antara hakikat dan syariat, ya, sebagai satu kesatuan yang tidak dipisahkan. Nampak secara lahir kita taat pada semua aturan-aturan agama, tapi di balik semua itu kita memiliki ilmu, yaitu permata ilmu hakikat yang kita amalkan, kita rasakan. Ukurannya apakah kita mengamalkan ilmu itu atau tidak, itu urusan kita sama Allah, bukan untuk dinilai oleh makhluk. Karena kalau melihat objeknya makhluk supaya menilai kita, capek. Ya, kita akan mendapatkan kekecewaan sebab kita berharapnya bukan karena Allah. Kita orientasinya bukan karena Allah, orientasinya kepada makhluk. Maka kalau orientasi kita kepada makhluk, yang terjadi adalah kekecewaan. Nah, proses fana dalam perjalanan para salik ini juga dirasakan oleh Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi. Ya, tadi disampaikan maktasodhu hakikoti wa wasoltu ilahi toriqoti. Ya, kemudian beliau menyampaikan, ya, fi fathi dairati indal wusul ila ghayati wujida, ketika sudah wusul itu ya terbuka pemahaman ya tentang hakikat secara kasfi, ya, dan sudah bisa mengamalkan ya secara sinergis antara lahir dan batin, ya sampai pada tahapan yaitu sudah pada tahap keyakinan tentang la maujuda illallah. Itu teori ilmunya sampai ke sana,
terus pengalaman spiritualnya, apa yang dirasakan juga sudah sampai pada tahap ke sana, maka pada puncak ya, la maujuda illallah, ini tidak sebatas di lesan tapi benar-benar masuk zauq, dirasakan. Maka setelah sampai puncak ya, istilahnya ini yang disebut dengan teori taroki, naik, maka pada puncaknya pasti akan turun kembali, yaitu pada titik awal, ila nuqtatil bidayah, yaitu pada titik awal permulaan. Ya, ekspresi orang yang pada tahap fana itu memang beragam, bermacam-macam. Ya, ada yang proses ekspresinya seperti Rabi'ah al-Adawiyah, ya. Ada yang ekspresinya seperti Ibrahim ibn Adham, ada yang ekspresinya melalui kholwat seperti Syekh Abdul Qadir Jailani, ada yang ekspresinya melalui kajian-kajian ilmu seperti Imam Ghazali gitu. Ini semua sebagai ekspresi batiniah yang sedang merasakan gelora rohaniah. Maka ketika pada tahap puncaknya itu pasti akan turun pada titik awal dia memulai. Artinya ya, ketika sudah sampai pada tahapan puncak pasti akan turun, ya, disebut tanazul, kan ini taroki, ya, kemudian tanazul, ya, dia tanazul turun di tengah kehidupan yang normal dengan kondisi mengikuti aturan-aturan syariat yang lahir maupun yang batin. Itu. Jadi konkretnya begini, orang yang sedang fana, ya, orang sedang fana dalam teori ilmu itu kadang mengabaikan sholat. Hakikatnya sholat kan yang penting eling sama Allah. Gitu. Nah itu kadang kalau dia kebablasan itu benar-benar nggak mau sholat gitu. Ini namanya kondisi sukar mabuk. Nah ini bisa naik kondisinya ya kalau dia tetap konsisten. Artinya pada tahapan puncak itu pasti akan muncul kesadaran untuk kembali kepada aturan syariat yang normal. Setelah sampai pada tahapan puncak itu pasti akan kembali pada titik awal dia memulai perjalanan menuju Allah. Artinya sudah tertib antara ini kan hakikat kemudian ditutup dengan syariatnya. Ini kan polanya kan dari syariat, kemudian hakikat, naik, kemudian sampai puncak, turun kembali, dibungkus dengan hakikat, dengan syariat. Nah, ini praktek yang ideal ya bagi para salik. Gitu. Jadi yang dimaksud oleh Ibnu Arabi ila nuqtatil bidayah, kepada titik awal, yaitu dalam praktek antara lahir dan batin, antara syariat dan hakikat itu bisa seimbang gitu. Karena ya seringkali ya kondisi sukar mabuk itu terjadi pada orang-orang yang sedang belajar hakikat gitu. Fartabata akhirul amri bi awalihi. Ya, maka akhirnya terhubung akhir dari perkara bi awalihi dengan kembali kepada semula. Jadi misalkan dalam proses perjalanannya awalnya dia seolah-olah mengabaikan syariat, kemudian setelah sampai puncak ya kemudian dia sampai pada tahapan fana, dan ketika tahapan fana itu akan sampai pada tahapan bakok billah. Jadi makom bakok billah
itu makom yang kondisinya antara syariat dan hakikat itu sudah seimbang. Jadi para arifin billah yang sudah sampai pada tahapan baqo billah, ya dia bermasyarakat sebagaimana umumnya. Dia menjadi panutan murid-muridnya. Maka ketika dia menjadi panutan, pasti akan tertib dari aspek syariatnya dan juga hakikatnya. Nah, ini yang disebut oleh Ibnu Arabi, fartabata akhirul amri bi awwalihi wan atufa abadahu ila azalihi falaisa illa wujudun mustamir wa syuhudun sabitun mustaqir. Maka kondisi orang-orang yang seperti ini, ya, dalam pandangannya itu tidak ada lain, ya, pandangan yang terus menerus kontinuitas. Artinya begini, orang yang sudah sampai pada tahapan baqo billah itu hatinya, pandangannya atau suhudnya itu senantiasa otomatis, ya, secara kehidupan sehari-hari, ya, diberikan anugerah mudah dalam mempraktikkan syuhud musyahadah. Artinya mudah untuk terkoneksi mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah mencapai pada tahapan baqo billah. Nah, ini yang disebut wujudun mustamir. Jadi memandang wujud yang ada di alam semesta ini, ya, terkoneksi hatinya selalu memandang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, namun demikian, ya, kesadaran lahiriahnya juga muncul. Bukan wujudun mustamir, kondisi yang pandangannya la maujuda illallah, ketika ditanya ini apa, ya akan dijawab, ya ini pensil, ini kitab, ini mik. Nah, dia akan jawab sesuai dengan bahasa syariat. Tidak bahasa sukar mabuk, ini apa Allah, ini apa Allah, ini namanya mabuk. Itu. Kemudian wasyuhudun sabitun mustaqir. Dan suhudnya itu sabit itu tetap. Nah, bagi para salik yang sudah tahap muntaha, itu adalah salik yang sudah riyadhah mujahadah sekian puluh tahun, ya, istiqomah zikir nafi isbat, istiqomah zikir ismudzat, ya, zikir sir, gitu. Itu kalau pada tahap tertentu akan diberikan anugerah, yaitu tadi wusul ilallah, ya. Pada saat dia sudah wusul ilallah, maka kondisi yang dirasakan tadi dalam melihat wujud selalu terkoneksi. Kemudian pandangannya, suhud itu pandangan lahir dan batin, itu sabitun konsisten. Itu. Walaupun dia bicara, tapi pandangan batiniahnya, ruhaniyahnya dalam melihat wujud semesta sabitun, yaitu terkoneksi, konsisten dalam memandang kepada Allah Subhanahu wa taala. Mustaqirun. Mustaqir itu tetap kokoh, menetap, ya, tidak goyah lagi. Ini kondisi pandangan orang-orang yang sudah wusul ilallah. Nah, berbeda dengan kondisi para salik pemula, ya, pemula mungkin masih dalam tahap teori ilmu, ya, dalam tahap teori ilmu, sehingga turun naik. Nah, turun naik bagi para pejalan ini justru sebagai bagian dari, ya, ilmu yang dirasakan oleh seorang salik dalam perjalanan menuju Allah. Itu. Kemudian selanjutnya wa inna ma tola torik. Nah, ini. Dan sesungguhnya tola panjang apa atoriku perjalanan. Ya. Ini yang harus diingat, bahwa perjalanan menuju Allah yang dilalui, yang dilampaui oleh para salik, para ahli torik, itu membutuhkan waktu panjang. Coba kalau kita melihat Rasulullah SAW, beliau menjalankan proses kholwat, ya, bolak-balik ke Gua Hira
itu dari sejak nikah sampai usia 40, berarti kurang lebih 15 tahun. Kemudian dalam muqaddimah kitab Al-Futuhat ini, Ibnu Arabi ya, menyebutkan beberapa kisah perjalanan para sufi terdahulu ya. Seperti Syekh Junaidi, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kemudian Abu Yaid Al-Bustami, kemudian termasuk Al-Halaj, itu rata-rata 25, 30, 35 tahun. Gitu. Maka di sini Ibnu Arabi menjelaskan wa innama tolatorek, ya benar. Karena perjalanan ini bukan kayak kursus kilat. Ya, misalkan ada orang mengajarkan kursus kilat makrifah misalkan. Dalam waktu seminggu dijamin makrifah. Nah ini menurut saya ya luar biasa istilahnya bohongnya sebab para sufi yang sudah terpilih ya artinya sudah memiliki genetik yang luar biasa itu pun dalam proses sunatullahnya itu membutuhkan waktu yang panjang. Maka di sini Syekh Ibnu Arabi menggunakan wa innama tolat thorik min ajli ru'yatil makhluk ya, dari arah melihat makhluk. Ini. Perjalanan panjang bagi para salik ini ya, memang objek perjalanan menuju Allah itu kan bagaimana relasi antara Allah dan makhluk. Ya. Kemudian kita dihadapkan pada makhluk. Ya, seperti dalam kehidupan sehari-hari kita melihat ya, semua yang kita lihat semua adalah makhluk gitu. Awal perjalanan ya kita atau orang yang belum tersentuh ilmu tauhid ya pasti pandangannya akan terjebak aspek lahir. Ini apa yang dilihat semua adalah makhluk. Jadi sulit untuk bisa ditarik kepada pemahaman untuk mengingat Allah, itu sulit. Karena pemahaman dasar awalnya bahwa apa yang ada di alam semesta ini adalah makhluk. Seolah-olah terpisah dengan penciptanya. Ya. Kemudian setelah belajar ilmu hakikat, terurai pemahaman, terbuka pemahaman, ya. Kemudian pelan-pelan bisa merasakan, sampai pada akhirnya memahami hakikat makhluk. Oh iya ya, ternyata makhluk ini ada yang mengadakan. Tapi bagaimana prakteknya? Ya prakteknya tetap makhluk ini dipandang sebagai tajalli wujudul haq. Nah, cara memandang makhluk ya yang bisa terkoneksi mengembalikan kepada Allah inilah yang disebut dengan konsep suhud. Itu maka min ajli ru'yatil makhluk ya, ini benar bahwa proses perjalanan salik itu ya tadi awalnya melihat makhluk, setelah masuk ilmu hakikat, kemudian didalami, dihayati, direnungi, muncul hakikatnya. Akhirnya yang terlihat bukan makhluknya. Oh, nampak ada al-khaliqnya. Nah, kemudian setelah dia paham, praktek di tengah masyarakat harus sinergis. Antara lahir dan batin harus sinergis. Kalau awalnya kan melihat objek hanya sebatas makhluk. Tapi setelah dia paham ilmu hakikat, merasakan, melihat objek makhluk, dia selalu ingat kepada Al-Khaliq sebagai penciptanya. Bahkan menganggap makhluk ini sebagai tajalli wujudul haknya. Itu. Falau sarafal abdu wajhahu ilal ladzi yalihi min ghairi ayyakhilla fihi linadzurin ila salikin idza wasalu bi ainin bisa wallahu ma fa'alu walau arafu mim makanihim ma intaqalu lakin hajabu bisyaf iyatil haqaiq an witriyatil haqqi al khaliq. Walau sarfal abdu wajhahu, ini maksudnya andai ada seorang hamba yang pandangannya itu berpaling dari memandang Allah, ya,
karena dia terhijab, ya, kemudian dia berproses menjadi seorang salik, kemudian mendapatkan pencerahan-pencerahan ilmu hakikat, ya. Terus selanjutnya, ya, dia mulai tersingkap, terbuka, ya. Walau arafu mim makanih ma intaqalu, ya, mereka mulai sadar mengetahui asal usulnya. Akan tetapi walakin hajabu bisyaf'iyatil haqaiq, akan tetapi posisi dia masih terhijab oleh tirai-tirai hakikat. Anwid liyatil haqqi al-khaliq, dari memandang al-haq pada al-khaliq. Itu maksudnya tadi. Proses seorang salik tadi ketika paham ilmu hakikat itu terkadang ada pro kontra. Bagaimana memahami hakikat, ya, dengan praktek yang pas. Sebab kadangkala itu masih campur aduk. Apalagi kondisinya mabuk. Kalau kondisinya mabuk, nah, itu perkataannya kadang keluar kalimat-kalimat yang bertentangan dengan syarat. Itu yang disebut kalimat satohan. Nah, ketika masih terhijab, ya, dia akan melihat objek itu sebatas objek. Belum melihat objek, ada hakikat di balik objek ini. Nah, contoh melihat makhluk sebatas makhluk. Belum bisa memandang Allah, ya, sebagai pencipta makhluk tersebut. Gitu. Maka ketika dia sudah belajar ilmu hakikat ini, sampai akhirnya dia bisa memandang yang hak pada al-khaliq. Jadi memandang yang hak kepada al-khaliq, pada penciptanya. Alladzi khalaqa wa bil ardi wat tara'iq, yang telah alladzi khalaqa, yang Allah telah menjadikannya, ya, di bumi dan wat tara'iq, dan berbagai macam jalan. Fanaduru madarijil asma, ya, kemudian dia bisa melihat, memandang, ya, tingkatan-tingkatan nama, ya, wa talabu ma'arijil isra, dan dia mulai mencari, menggali perjalanan-perjalanan ma'arij, ya, kedalaman Isra, ya, kemudian wa takhayyaluha a'dama manzilatin tatlubu, ya, sudah terobsesi dengan wilayah-wilayah rohani, wa asna halatan yaksudul haqqa ta'ala fiha yarbabu fasayara fihim ala burakati wa fadihi wa haqqahum bima ayanu min ayati waladu walidzalika lama kanat an-nadratu simlah wa kanat al-fitratu ala nisil kamah tuqablu wajhiha fi asril wad'ina fidariyah. Ini Ibnu Arabi, ya, menjelaskan bahwa Allah telah menciptakan, ya, di bumi ini sebagai hamparan, ya, hamparan untuk mengenal Allah, dan juga banyak toroik, banyak jalan juga untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena itu marilah kita gunakan, ya, kesempatan untuk mencari jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah sudah menyampaikan bahwa menuju Allah, ya, memiliki banyak jalan dan terhampar luas di alam semesta. Ya, mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam memahami alam semesta ini. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidani ilman nafi'a wa wafiqani amalan salihah.